Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Nah, jadi karena gue menepati janji di episode kemarin, gue pakai jersey Liverpool. Jadi gimana kabar kalian semua? Baik, Sangat bahagia. Baik, alhamdulillah. Gua lebih bahagia sebenarnya. Gua paling bahagia di sini. Iya. Oh ya, sebelum kita mulai agenda ini, kita Parjisots ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang bagi yang merayakan dan selamat Hari Raya kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan. Kenaikan Yesus Kristus. Maaf, gue. Iya, lanjut. Jadi mari kita mulai dengan agenda yang pertama, yaitu MU lawan Liverpool. Langsung aja ke ini, pundit yang sebenarnya. Siapa yang mau mulai duluan? Bang Daris. apaan ya? Gue mau bahas dari mana ya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang dari babak pertama juga sebenarnya MU main bagusnya di babak pertama gitu. Di babak kedua itu beberapa menit main jelek. Pas Fred diganti sama Greenwood itu udah mulai bagus gitu mainnya. Udah mulai berani nyerang lah gitu istilahnya kan. Tapi pas ya gue nggak tahu lagi lah Fred ini gue udah bilang gue dari episode kemarin gue juga udah nggak suka ini orang gitu. Gol ketiganya kan itu berawal dari dia terus Luke Shaw dan Henderson juga gitu walaupun itu harusnya bisa tangkep sih. Cuman ya udahlah gitu. Dari gue sih kayak di babak pertama kan kita MU mainnya itu ya lumayan lah walaupun concede 2 gol. Tapi yang gue masalahin itu kenapa pas di second half-nya itu MU malah main passing balik terus ke defense-nya. Soalnya menurut gue kalau misalnya lu kalau passing balik ke misalnya dari midfielder ke defense terus ke skipper terus kayak gitulah. Kayaknya lebih baik untuk tim yang menang gitu loh. Soalnya ya itu kan tujuan untuk mengulur waktu juga. Itu menurut saya sih. Ada Maguire ngaruh nggak sih? Kata lu Maguire ngaruh nggak sih? Maguire nggak tahu deh. Ngaruh, bagi gue ngaruh sih. Soalnya dari dia pas cedera enggak performa MU makin turun. Leeds saja pas itu Leeds sama MU seri, Leicester lawan MU kalah MU. Terus sekarang deh MU lawan Liverpool menang, MU kalah. Oh, by the way itu posternya. Oh iya, agak sedikit ini ya, kurang pelekat ya. Sorry. Kurang nempel. Ntar gue tambahin. Ya. Cavani main nggak sih? Cavani main itu. Cavani main. Ini bahas Maguire ya. Iya, oke. Maguire kata gue ngaruh. Nih, gimana ya? Sebenarnya ini back bagus. Cuma emang kadang-kadang tuh akuilah kadang-kadang dia ngelakuin hal konyol gitu. Bagusnya nih, bisa nih 80 menit bagusnya. 1 menit aja dia ngelakuin hal konyol, ngapain gitu, tiba-tiba handball di sini lah. Terus tiba-tiba depan gawang nggak masuk lah. Itu bakal jadi highlight. Karena branding dia back 80 juta sekali Van Dijk gitu. Dan ternyata kebukti juga kan kalau nggak ada dia kayak 2 match baru nggak ditinggal dia, 2 matchnya nggak menang loh. Iya. Bener-bener berpengaruh gitu. Walaupun ya emang ya kata orang mah back lawak ya. Tapi gimana? Back lawak kami adalah back terbaik kami gitu. Tidak ada yang lain. Menurut gua nggak lawak sih Maguire. Maguire perlu konsisten aja sih kalau menurut gua, soalnya dia punya potensi untuk jadi center back baik gitu. Tapi dia perlu konsisten di latihan dan jangan blunder lah. Iya, dia nggak lawak, dia pernah lawak. Iya deh bang. Ya, pernah. Tapi kira-kira MU butuh itu nggak back baru? Perlu sih ya perlu. Tapi kurang tahu. Ya perlu sih. Tapi kalau kita throwback dari zaman dulu ya, dari zamannya Sir Alex gitu masih nanganin, itu dua back CB itu nggak pernah kelar gitu. Setelah eranya si Vidic sama si Rio Ferdinand selesai tuh nggak pernah selesai, nggak pernah keganti gitu. Dia udah beli pemain baru Smalling gitu, keren. Dia beli back wonderkids muda Phil Jones,
nggak selesai juga masalahnya. Sampai dia beli banyak banget tuh, Daley Blind dia beli, Marcos Rojo dia beli, Lindelof dia beli, Bailey dia beli, itu nggak kelar terus. Dan sampai sekarang pun kata gue kalau dibilang ya ya oke lah Lindelof sama si Maguire, tapi apakah sekelas sama dua pemain tadi yang di awal Vidic sama Rio Ferdinand, apakah itu sudah cukup untuk sampai di kelasnya? Ya belum juga, makanya mungkin butuh kali ya satu pemain kali ya, menurut gue sih. Iya. Varane Contender bagus, tapi masalahnya Manchester United punya transfer list banyak, mau beli ini mau beli itu, ujung-ujungnya kagak beli apa-apa. Iya, ujung-ujungnya beli yang nggak jelas. Cuma Cavani jelas. Facundo Pellistri tiba-tiba right wing. Nih Kagak siapa dimainin yang juga kagak dibeli? Malah dipinjemin ke mana sih itu? Van de Beek kagak jelas. Van de Beek. Berarti kan how to fix this club gitu. Gimana cara benerin MU tuh? Apa yang perlu diganti kira-kira? Glazer kah? Glazer cabut gimana? Raja terakhir itu ya. Lu kayaknya senang banget ya nanya-nanyain ginian ya, ya. Iya, jelas. Dalam tentang Liverpool menang sekali game. Masalahnya menang lawan rival tuh sampai seminggu juga nggak bakal lupa cuy. Serius. Ya, Gila. Lawan itu emang udah, walaupun emang udah pasti lolos gitu ya MU Champions League, cuman kan pasti ada gitu suatu kebanggaan atau nggak suatu kesedihan tuh. Gue aja keselnya sampai mukul-mukul meja pas kalah. Gak tahu kenapa dah. Soalnya gue waktu MU menang 3-2 tuh yang di Anfield ya, itu gue mimpi buruk. Sumpah gue mimpi buruk. Saking jiwainya. Yang gue masalahin kenapa kan gue denger dari komentarnya kok Roberto Firmino belum ngegolin dari berapa Januari kalau nggak salah. Kenapa golinnya sekarang? Mungkin semua pemain Liverpool ini termotivasi karena lawannya MU pasti itu rivalitas tuh pasti nunjukin semua kemampuan yang dia punya, kayak Trent kan yang biasanya main jelek, hari itu dia main bagus banget, gila. Sumpah dah. Sama di Southgate juga, jadi dia nunjukin kualitasnya itu. Sumpah sih Trent emang bagus banget. Gila emang itu. Tapi coba gue nanya Dio deh. Apa? Lu tuh awal ngelihat waktu tiba-tiba, waduh Liverpool udah terpongking-pongking nih nggak jelas masuk UCL apa enggak, terus tiba-tiba lagi bagus lagi, pas lu lihat match, waduh 14 Mei lawannya MU gitu. Lu tuh sebenarnya expect menang nggak? Apa ya udahlah kayaknya udah pasti UCL gitu. Apa gimana? Iya, gue waktu itu tuh nyangkanya nggak nyangka, gue sendiri nggak nyangka bakal gue nyangkanya seri. Soalnya pertama kan dia waktu lawan Leicester kan pakai squad pelapis gitu kan. Terus waktu lawan MU squad inti, dan waduh gue ngeri banget liat Cavani main tuh, gue ngeri banget sumpah. Karena dia lagi on fire juga kan. Cuma ya gitu. Ya bukan kastanya lawan Liverpool ya. Aduh, sorry. Masih kasta. Saya malu ini. Makanya saya pakai Bayern, pakai MU. Tapi gue jujur ya, gue kalau gue udah gue negatif thinking seorang, maksudnya mikir jelek gitu kalau Liverpool masuk European League, ya udah nggak apa-apa gitu. Dua UCL, European League, Piala Liverpool paling banyak, santai aja. Gue bakal masuk UCL. Karena Leicester ini ketemunya susah. Yeah. Dua match tuh lawan Chelsea, habis itu lawan Spurs kalau nggak salah. Jadi ya menurut gue sih Liverpool kemungkinan ya. Bakal masuk. Justru kemungkinan Liverpool kata gue lebih gede. Karena 3 match. Karena Liverpool ya siapa ya? Brighton kalau nggak salah. Lawannya West Brom. Sama Burnley. Jadi tapi kan lawan Burnley juga kalah kan. Jadi iya, 6 kali kalah di kandang, gue juga mimpi buruk. Sumpah bener. Ya, gue rasa semua juga mengekspektasikan ini MU awal-awalnya ya mengekspektasikan MU menang gitu pasti kan. Iya, apalagi duet backnya kan gitu kan, si Neil Phillips sama si Chris Williams gitu kan. Iya. Dan waktu menit awal juga kebukti Philip langsung on goal kan. Iya. Udah pasti ya elah.
Dan kalau kita mikir secara psikologis, pasti kan nih 2 back ketar-ketir ya harusnya ya, lihat tiba-tiba, waduh yang gue hadapin Cavani, harusnya kan gitu ya. Iya, terus iya. Harusnya kan Cavani gitu. masih kalah sama Vinicius. Iya. Wah, jangan ditanya. Waduh. Jangan ditanya. Enggak sih. Beda kasta. Vinicius tuh di Beda atas kasta. langit masih ada Vinicius ya. Oh yoi. Di atas God masih ada Vinicius. Anjir Vinicius. Nah, menurut lu gimana nih? Deano nih udah pas banget ya, Dean Henderson. Nih udah oke nggak buat gantiin De Gea atau masih butuh lah De Gea buat 1-2 season lagi? Kayak masih butuh deh ya. Soalnya Butuh udah ya sih 1 season. Gua juga yang fans Liverpool setuju sih. Dia bagus banget ya menurut gue mainnya. iya, gue pas lihat di squadnya itu Dean Henderson, waduh gue curiga nih. Di lawan Leicester aja kalah ada Dean Henderson ya, ngapain dimainin lagi? Kayak De Gea seharusnya dimainin lah menurut gue. Ada di satu momen Fit. dia one by one itu sama Mane, itu keren banget sih. Sentuhan kecil kakinya dari si Oh Dean iya Henderson. iya. Itu cukup kaget sih. Mm. Oke. Gimana Anda ngelihat permainan Fred semalam? Abang. Wah. Gue Males lah gue. Gila. Menyebalkan. Udah balik lagi ke klub sebelumnya aja, di mana sih Shakhtar Donetsk kalau nggak salah ya. Fred seharusnya diganti tuh sama Van de Beek, soalnya Van de Beek udah duduk terus, pegel lah. Van de Bench. Van de Beek Iya. ya. Panas kan bikin itu Van de Bench. Fred kata gue sih, tapi gitu ya, entah kenapa ya. Ini gue jadi jelekin tim gue sendiri gitu, tapi entah kenapa kalau main Abrata gitu kan, Fred dulu ya 4 tahun lalu siapa yang tahu sih namanya gitu. Tiba-tiba masuknya Manchester City gitu. Gue yakin sih bagus sih. Kayak Ruben Dias gitu. Siapa yang tahu 4 tahun lalu dia? Kurang ada yang tahu gitu. Tapi kalau mau seharga mahal kayak gimana pun masuk ke MU, kurang. Cuma Bruno yang bisa membuktikan kata gue dari banyak yang transfer. Ini sih menurut gue. Lenglet kayaknya cocok loh tuh. Lenglet ke MU kurang. Lenglet juga inkonsisten. Gimana Bang Daris? Iya, maksudnya kalau menurut gue Fred ini nggak cocok main di MU aja gitu. Dia tuh cuman kayak maju, tackle orang, udah aja gitu. Oke lah, babak pertama kan dia waktu lawan Liverpool passing-passingnya nyampe nih, gue wah ini tungguin nih orang passingnya nyampe kan. Pas babak kedua menit 45 tuh baru mulai sampai 50 tuh, ya Allah ini orang. Terusnya Liverpool bisa masuk tuh yang gara-gara dia salah passing, terus Jota kena tiang. Udah juga kan, ya ampun ini orang lah. Ntar ada lagi nih yang bilang nih, main Fred lebih bagus. Ada lagi nih. Udah dong. Hey. Ini ada yang nonton Madrid juga nggak? Daris nonton nggak, Bang Daris? Agak. Gue langsung kalau nggak salah. Parah Madrid menang 4-1. Tangguh dong tanggapannya, tangguh. Madrid 4-1 gimana nih? Waduh. Ya gimana ya, Madrid tuh sekarang udah itu sih, udah mencoba hal baru sih, udah memainkan pemain-pemain mudanya kan. Pemain mudanya kemarin kan banyak ya dimainin, kayak si Rodrigo, Vinicius, terus si siapa yang back sayapnya yang dari Castilla itu, Miguel, terus si Militao ya lebih enak aja gitu. Apa? Emang Militao masih muda ya? Ya, siapa? Militao emang masih muda ya? Masih. Militao masih 23 apa 24. Oh. Udah tadi tua ya. Ntar gue pengen bilang deh. Jadi ini yang masih ngomongin tentang yang MU lawan Liverpool. Gue pengen bilang ini. Gue nggak bisa bilang for gue, jadi gue tulis di notes saja. Oke. Liverpool adalah tim terbaik di Premier League. Mereka bakal masuk Champions League dan musim depan bakal menang piala. Notes, jangan baca teks yang ini, soalnya lu diancamin sama dia untuk membaca semuanya kata per kata. Wah, itunya nggak usah dibaca dong. Bang, jangan apa-apa dong, Bang. Baca sampai titik aja, baca sampai titik, kan ada titik itu. Gimana nih, mau
langsung sesi pertanyaan apa gimana? Boleh. Yang nggak usah dibahas juga kalau MU Liverpool karena Suara Bang Daris mati Bang. yang nggak usah Nah, dibahas hilang. juga Liverpool MU karena ya Liverpool MU juga udah pasti bakal masuk Champions League juga. Jadi ya udahlah. Oke. Jadi kita Tapi sekarang, ada satu kemungkinan Liverpool nggak masuk UCL kalau walaupun dia peringkat 4. Kalau yang peringkat 5-nya Chelsea, tapi Chelsea-nya jadi UCL. iya. Jadi tetap masuk UCL lagi, Bos. Iya. Iya bisa jadi kalau misalnya Chelsea ini menang Champions League. Tapi kan kalau ngomongin soal mental, takutnya kan ya mental Liverpool sama Chelsea kan udah oke lah. Ini takutnya Leicester-nya nih, kenapa-napa nih. Kayak waktu tahun lalu, udah oke-oke, di match terakhir lawan MU kalah gitu. Atau ini 2 match terakhir tiba-tiba Leicester ketakutan kalah gitu. Tiba-tiba Leicester peringkat 5, nggak UCL lagi dia, Bos. Terus Liverpool juga beda mental. Kan juga slow lah. Ya karena Semua kan tiba pada waktunya. Karena gue lebih percaya sama mentalnya Liverpool sama Chelsea sih dibanding mentalnya Leicester ya. Ya, malas juga gue ngapain Leicester masuk UCL gila. Ntar juga di group stage masuk lagi ke UEL jadi percuma aja kan gitu. Leicester masuk ke UCL. Lawan ya. pertamanya PSG langsung kalah udah. Tapi beda ya. Kalau gue sih mendingan Leicester ya. Gue senang banget kalau lihat tiba-tiba mau salah batch-nya UEL gitu. Gue senang banget lihat. Mau salah saingannya Ronaldo ya? Nah iya, itu ya Juve juga batch-nya UEL itu lucu banget, bakal lucu banget gitu. Juve udah pasti belum? Udah pasti belum sih Juve? Belum. Tapi kemungkinan besar ya? Enggak juga sih. Masih ada Napoli yang setara poinnya sama dia. Oh. Napoli kalahin Juve lah. Iya. Kan lumayan kan UEL jadi agak seru dikit lah ada. Iya. Juve lah. Apa kemungkinan kalau misalnya Juventus masuk UEL, apakah menurut lo pada Ronaldo bakal cabut atau bakal masih di Juventus? Menurut gue cabut. Paling cabut ujung-ujungnya PSG. Kayaknya dia suka kalau misalnya klubnya UEL. Bayangin kalau apalagi kalau kita lihat Pirlo kayak nggak ada harapan kata gue mah. Nggak ada sama sekali. Oke, jadi kita siapa tahu Napoli kepleset gitu. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan ya salam sejahtera dan bye. Swag dulu nggak? Hah? Swag dulu nggak? Swag. Pas episode ada endingnya nggak sih? Hola.